Halo teman-teman semuanya, di dalam video ini kami akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pada video ini kami akan membahas tentang pemadam kebakaran. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan profesi yang satu ini. Ya, profesi yang akan bertugas ketika terjadi kebakaran. Selain menangani masalah kebakaran, mereka juga memiliki berbagai macam tugas. Tetapi pada video ini kita akan membahas berfokus tentang mengenai kebakaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kebakaran di tempat kerja berakibat sangat merugikan bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan atau penanggulangan sedini mungkin dengan penyediaan peralatan proteksi kebakaran yang memadai, petugas penanggulangan kebakaran yang ditunjuk khusus, serta penyediaan sistem atau prosedur penanggulangan kebakaran. Ada beberapa klasifikasi kebakaran yaitu kelas A, kebakaran yang terjadi pada benda padat kecuali logam seperti kayu, kertas, plastik, maupun karet. Kelas B, kebakaran yang terjadi pada bahan bakar cair atau gas seperti bensin, solar, maupun LPG. Kelas C, kebakaran yang terjadi pada komponen listrik contohnya TV, komputer, panel listrik, maupun trafo. Kelas D, kebakaran yang terjadi pada logam dan metal seperti magnesium, aluminium, dan uranium. Kelas E, kebakaran yang terjadi pada radioaktif seperti nuklir. Kelas K, kebakaran yang terjadi pada bahan makanan. Beberapa peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran, yaitu 1. Baju tahan api, 2. Baju tahan panas, 3. Sarung tangan pemadam kebakaran, 4. Helm pemadam kebakaran, 5. Breathing apparatus, dan yang terakhir sepatu boot safety. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat pemadam api ringan atau sering disebut dengan APAR, yang mana APAR merupakan alat pemadam yang bisa dibawa, dijinjing, dan digunakan oleh satu orang dan berdiri sendiri. Biasanya APAR digunakan untuk memadam api atau mengendalikan kebakaran kecil. Adapun langkah-langkah penggunaan APAR yaitu ketika terjadi kebakaran, pastikan dahulu klasifikasi sumber api, kemudian segeralah menuju ke lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pengukur tekanan, pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Yang pertama, letakkan APAR sejajar dengan tubuh, hindari posisi kepala di atasnya. Kedua, tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Ketiga, periksa tekanan APAR dengan mengarahkan corong ke atas tekanan tuas beberapa kali. Yang keempat, setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam penggangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Kelima, sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Keenam, angkat tabung dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekankan tuasnya, kemudian kibaskan corong untuk mengatur arah semburan hingga merata. Ketujuh, setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas lalu simpan APAR pada tempatnya. Dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas. Aim, arahkan corong ke sumber api. Squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Sweep, sapukan secara merata hingga api padam.